Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk RHI Renungan hari ini. Saudara, RHI kali ini mengangkat satu tema. Duh Gusti, mengapa bencana ini terjadi? Mengapa bencana ini terjadi setelah gunung berapi meletus bergantian, kemudian longsor di berbagai tempat, menyusul banjir bandang, lalu gempa bumi, masih belum selesai pandemi COVID-19 entah kapan. Mengapa bencana ini terjadi, ya Tuhan? Orang-orang yang beragama, termasuk Kristen, mempertanyakan, mengapa ini terjadi? Apakah Tuhan Gusti Allah itu maha kasih, tapi tidak maha kuasa? Atau Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak maha kasih? Atau Tuhan itu maha kasih, maha kuasa, tapi tidak maha adil? Atau Tuhan itu maha kasih, maha kuasa, maha adil, tapi memang sengaja membiarkan umatnya mengalami bencana yang bertubi-tubi seperti ini? Banyak pertanyaan berderet-deret, dan ini yang akan kita renung resapi pada saat ini. Mengapa ini terjadi? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu wajar terjadi, lumrah, biasa, tetapi tidak memberi jawab apapun. Dan saya mau menunjukkan kepada saudara-saudara, saya menunjukkan kepada kita jawab atas hal ini menurut kesaksian firman Tuhan. Mari kita bersama ikuti dan baca kesaksian dari kitab Pengkhotbah. Mari kita mencermati Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Yang demikian sabda Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Pengkhotbah 9 ayat 12. Saya akan baca ulang untuk kita cermati. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat
pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu waktu yang malang? Apa itu waktu yang malang yang menimpa secara tiba-tiba? Apa itu yang digambar seperti ikan terjerat jala, atau seperti burung yang tertangkap jerat? Jawabnya tidak sulit. Itulah bencana. Bencana itu waktu yang malang. Bencana itu datang tiba-tiba. Bencana itu tidak terduga, baik oleh ikan di lautan yang merasa dia bebas, atau burung di udara yang merasa dia nyaman, dan pada saatnya terkena bencana. Dan dikatakan di sini, manusia tidak mengetahui waktunya. Saudara, ayat ini menjawab bahwa bencana memang datang dan itu menimpa manusia. Bencana datang menimpa manusia. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Ada seorang teman yang mengatakan, ya tapi Tuhan kan ada di balik bencana. Jawabku, ya dan tidak. Ya, karena Tuhan Maha Kuasa dan Dia bisa membuat bencana sebagai sarana. Tidak, karena bencana berbeda dengan hukuman. Azab berbeda dengan hukuman bencana itu. Maksudnya, kalau azab atau hukuman itu menimpa orang-orang jahat, karena Tuhan Maha Adil. Kalau bencana menimpa semua orang. Banjir ketika datang, dia tidak pilih ini orang baik dah ya. Nah, kalau orang baik nyimpang, enggak. Letusan gunung, kemudian lahar itu juga menerjang di mana akan menerjang. Dia tidak pilih-pilih. Virus COVID-19 juga begitu. Dia datang dan dia menginfeksi di mana itu terjadi. Tidak pilih-pilih. Bencana menimpa siapa saja. Tetapi kalau hukuman Tuhan hanya untuk orang jahat yang dihukum. Sudah lihat kasus Sodom Gomora. Yang dihukum, ya Sodom Gomora. Ya, Lot dan keluarganya enggak. Sudah lihat kasus pada zaman Nabi Nuh. Banjir yang luar biasa menimpa orang-orang. Dan Nabi Nuh, istrinya, anaknya, menantunya selamat. Hukuman hanya untuk orang jahat. Tapi bencana menimpa siapapun. Persis seperti dikatakan tadi. Kayak ikan di laut kena jala tiba-tiba. Kayak burung kena jerat tiba-tiba. Itulah bencana. Jadi, kenapa ini terjadi? Bukan karena Tuhan cuek. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa. Bukan karena Tuhan tidak maha kasih, bukan karena Tuhan tidak adil, bukan. Karena memang dikatakan di sini, bencana itu suatu saat akan datang. Pengkhotbah 9 ayat 12. Dan itu akan menimpa siapa saja. Mari kita camkan hal ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika bencana terjadi, jangan segera menyalahkan Tuhan. Jangan segera lalu kita membuat kesimpulan ini Tuhan, gara-gara Tuhan. Oh jangan. Jangan. Karena apa? Karena bencana adalah hal yang wajar, bahkan mungkin bencana akibat ulah manusia itu sendiri dan bukan Tuhan.
Nah, oleh sebab itu, sebagai banyak saya mengajak, mari kita hadapi. Kalau memang ada bencana, ya kita saling menopang, kita saling menolong, dan kita saling menguatkan, kita saling menghibur. Tapi jangan menghujat Tuhan. Itu bagian pertama. Kalau ada pertanyaan mengapa ini terjadi, ya karena memang harus terjadi. Bencana dikatakan tadi pasti suatu saat akan tiba. Yang kedua, kita akan baca ayat yang penting untuk kita cermati, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu di mana Tuhan ketika terjadi bencana? Tuhan tetap hadir dan ada. Dan Tuhan memiliki rancangan sendiri yang kita tidak pahami. Tapi yang menarik adalah satu kesaksian yang ditulis di dalam kitab Roma. Mari kita buka, kita cermati kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Yang demikian sabdanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saya ulang baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini memberi beberapa penjelasan penting. Yang pertama, kita tidak bisa memahami semua yang terjadi di alam raya ini dan semua rencana Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang kedua, yang ditulis di sini adalah Tuhan punya rencana yang baik buat anak-anaknya. Jadi, meskipun kita kehilangan orang yang kita kasihi, dan sekarang kita juga kehilangan harta benda, bahkan kehilangan sahabat, Tuhan punya rencana yang kita tidak pahami. Yang pasti, rencana Tuhan itu rencana yang baik bagi yang beriman. Oleh sebab itu, catatan ketiga, kalau pertama itu jelas ini rencana kita tidak pahami, Tuhan punya rencana yang baik. Maka yang ketiga yang paling penting adalah disebutkan di sini, suatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke? Artinya apa? Artinya ya kita harus masuk pada kelompok ini, kelompok yang terpanggil, kelompok yang sesuai rencana Allah. Caranya begitu ada bencana, ada kesulitan, penderitaan seperti ini, kita berefleksi, apa maksud Tuhan? Hikmah apa yang bisa diambil di balik musibah? Hikmah apa yang perlu kita ambil untuk hidup yang lebih baik? Contoh, sekarang ibadah tidak bisa tatap muka langsung, meskipun beberapa juga ada, tapi sangat terbatas, jumlah kecil. Ibadahnya lalu online. Liturginya tidak seperti biasanya. Pujian dan paduan suara tidak semegah dan semeriah biasanya. Dilakukan di tempat yang sederhana, yang ada sinyal, dan tidak harus di gedung yang mewah, gedung gereja.
Saya menemukan esensi ibadah ada di sini. Persekutuan dan relasi dengan Tuhan. Dan bukan gedung yang megah, gedung gereja yang mewah. Dan bukan liturgi yang tertata api, puji-pujian yang begitu hebat seperti orkestra. Oh, itu baik. Tapi esensi tidak di situ. Esensi adalah hati yang menyatu di antara kita. Esensi adalah relasi yang benar dengan Allah. Esensi adalah kesungguhan kita dalam ibadah. Dan itu tampak bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita hayati hal ini, dan kita tidak perlu bertanya lalu bingung dengan mengapa ini terjadi, kan sudah dijawab dalam renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap renungan ini menjadi kejelasan buat kita bahwa memang bencana itu ada, dan bencana itu misteri, dan di balik itu ada tugas kita untuk berefleksi di tengah bencana. Saudara, mari teruskan kehidupan, tetap hati-hati, tetap menjaga diri supaya kita tidak terkena bencana ini, dan tetap berserah kepada Allah, Sang Pemberi hidup. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita. Mari kita bersama berdoa, mari kita bersama memohon kekuatan Tuhan, dan mari kita bersama berserah kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya bisa memahami rencana-Mu dengan berefleksi. Tolonglah kami di tengah bencana tidak menyalahkan Tuhan, apalagi menghujat. Tolonglah kami supaya kami menghadapi bencana dengan hikmah di balik musibah. Kami bisa meningkatkan kerjasama, mengasihi tanpa pandang bulu, berhati-hati, fokus pada Tuhan dan sesama sebagai bagian dari iman. Tuhan, berkatilah para korban bencana dan pakai kami untuk meringankan beban mereka. Yang sedang berduka, ditinggal orang-orang yang dikasihi, tolong Tuhan, biarlah Tuhan menghiburkannya. Yang sekarang masih diancam sakit penyakit, kami berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami berserah ya Allah, karena kepadamu kami mohon, Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya, amin.